Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku ton Sabtu ya, dimanapun Anda berada ya. Kalau suaranya kurang keras ya, pakai handset ya teman-teman ya. Saya kemarin itu pakai mikrofon ya, beberapa video itu tidak keluar suaranya gitu ya. Akhirnya tidak usah mikrofonan guys. Loh ya, tidak keluar suaranya. Jadi kita sudah capek-capek hampir 2 jam ya saya buat materi, ada beberapa video itu ya. Nah itu tidak ada suaranya semua gitu. Ya, jadi mending seperti ini ya, ini tanpa mikrofon ya. Jadi kalau kurang keras, kurang kenceng ya, pakai headset. Belilah headset 5 ribuan di Shopee itu kan banyak tuh headset itu. Ya, murah-murah itu headset. 3.000 ya, 3.500 itu ya. Itu sudah lebih dari cukup. Ajar materi kali ini tentang 100 cara untuk membangkitkan aura positif bagi teman-teman weton Sabtu ya. Aura positif dari diri sendiri. 1, usahakan bangun pagi dengan niat baik ya. Jadi Anda ini bangun pagi gitu loh. Anda pengen sukses ya, tangini jam 8, jam 9, wah, entek waktu teman-teman ya. Saya bangun pagi itu ya, sebelum subuh itu sudah bangun itu seperti kurang ya teman-teman ya, waktunya kurang. Ya, harusnya jam 2 itu mulai start itu ya. Ya, nah ini masih tak planning ya, saya selalu planning ya aktivitas saya itu supaya waktu itu benar-benar bisa maksimal. Mumpung kita sehat itu loh ya. Ya kalau kita sakit ya malah enggak bisa aktivitas gitu. Ya. Ya itu salah satu untuk membangkitkan aura kita itu ya teman-teman nonton Sabtu itu adalah bangun di pagi hari dengan niat yang baik. Ucapkan afirmasi positif setiap pagi hari. Misalkan terima kasih Tuhan ya. Saya sudah dikasih kesempatan untuk hidup. Nah, gitu loh ya, hari ini gitu. Nah, bisa jadi Anda ya, misalnya nanti malam terus tidur terus babas ya, nong akhirat ya bisa jadi. Ketika Anda bangun ya terima kasih karena sudah dikasih kesempatan tidur dan dibangunkan lagi. Tersenyum meski hanya pada diri sendiri ya. Jadi teman-teman nonton Sabtu ini sering-seringlah tersenyum gitu loh ya. Ya ciptakanlah bahagia Anda dengan tersenyum gitu ya. Ya kadang kalau saya sendiri itu ndelok film itu apa itu Dono itu ya. Yang seumuran saya mungkin ya senengannya film Dono. Zaman Dono dulu Dono Kasino Endro itu. Nah, itu kan bisa merelaksasi kita. Ya. Atau Anda punya peliharaan kucing misalkan, sing lucu-lucu ya. Nah, semacam-macam lah ya. Itu juga bisa membuat aura kita itu menjadi positif. Meditasi ya minimal 5 menit setiap hari ya. Meditasi ini juga penting. Tarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan ya. Misalkan ya, kan biasanya kita ini kan cepet ya, tarik nafas itu cepet ya. Coba anda atur ya. Misalkan hitungan 5 ya, tarik 5 kali, tahan 5 kali, keluarkan 5 kali. Coba belajar seperti itu. Itu juga bisa membersihkan ya energi-energi negatif yang ada di dalam diri kita. Fokus pada hal yang bisa kamu syukuri ya, apapun ya, bisa kamu syukuri gitu ya. Apa yang membuat Anda bisa bersyukur itu ya, contoh misalkan ya, saya punya akun TikTok ya, yang itu hari ini saya menghasilkan beberapa rupiah misalkan ya. Lumayan ya, bisa untuk belanja 1 minggu gitu. Untuk makan 1 minggu ya saya syukuri gitu ya. Silakan ya, apapun itu gitu ya, apapun itu pemberian Tuhan, hasil dari kerja keras Anda, walaupun kecil disyukuri. Selanjutnya tulis jurnal harian ya. Teman-teman nonton Sabtu ini harus mampu ya menulis jurnal harian. Jurnal harian itu ibarat gini teman-teman ya. Aktivitas Anda setiap hari itu, dari pagi sampai malam itu Anda tulis. Tujuannya apa?
Dengan Anda menulis itu nanti Anda akan tahu positif atau negatif. Jadi buat buat dua garis ya, dua kolom misalkan. Nah, positifnya apa, negatifnya apa. Atau lebih terperinci lagi, Anda bisa buat sendiri macam-macam misalkan. Ya, bagaimana ibadahmu hari ini? Bagaimana wiridmu hari ini? Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Bagaimana hubunganmu dengan keluargamu hari ini? Lebih detail, lebih bagus. Bagaimana pendapatanmu hari ini? Bagaimana pengeluaranmu hari ini? Ya, itu untuk mengevaluasi kehidupan kita gitu ya. Ini juga menciptakan aura yang positif, karena ketika Anda tahu, oh ternyata Anda gagal, maka Anda akan berusaha segera untuk memperbaikinya. Ya. Selanjutnya, tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Ya. Ini kenapa aku harus menulis ini, untuk melatih ya, melatih kita itu untuk afirmasi, untuk mensugesti. Ya. Bicara pada diri sendiri dengan lembut dan penuh kasih. Ya. Jadi ngomong, ya kan kadang kita itu kalau punya masalah itu kan ngomong karo awake dhewe. Itu coba ya, ketika Anda berbicara itu yang lembut, ya. Ojo kasar. Ya, coba biasakan itu. Memaafkan diri sendiri, ya. Memaafkan diri sendiri. Kadang ketika kita banyak masalah itu banyak ya, 2 sisi ya. Biasanya banyak sisi ya. Yaitu sedulur papat juga kadang. Kadang ya makhluk halus, kadang ya kodam. Ya, kadang ya makhluk halus, kadang ya kodam. Ya. Sehingga kita kadang menyalahkan diri kita. Cobalah kita memaafkan diri kita sendiri. Selanjutnya dari lingkungan ya, membangkitkan aura positif dari lingkungan. Jaga kebersihan kamar, rumah, nyalakan aromaterapi ya, dupa misalkan, atau kasih minyak wangi pengharum ruangan misalkan. Dekorasi ulang dengan warna yang cerah. Dengarkan musik yang membangkitkan semangat. Buang barang-barang yang tidak perlu. Ya. Pelihara tanaman hias. Kalau Anda senang tanaman ya, pelihara tanaman hias. Gunakan pencahayaan alami sebanyak mungkin. Ya. Jadi rumah itu kalau cahaya sinar mataharinya bisa masuk, wah itu luar biasa. Ciptakan sudut tenang atau refleksi. Ya. Ya, artinya Anda harus punya tempat yang memang untuk bisa bertafakur, merefleksikan diri. Buka jendela untuk sirkulasi udara segar. Ya. Jauhkan benda-benda yang menimbulkan stres. Ya. Jadi benda-benda yang menimbulkan stres itu Anda jauhkan, atau Anda taruh di tempat yang memang itu tidak terlihat gitu loh ya. Selanjutnya membangkitkan aura positif dari interaksi sosial. Berikan pujian yang tulus kepada orang lain. Bantu orang lain tanpa pamrih. Dengarkan orang lain dengan penuh perhatian. Ucapkan terima kasih sesering mungkin. Hindari hibah, bergosip, ngerasani, ngedabrus sampai tanggani. Pilih lingkungan yang positif. Berkumpul dengan orang-orang yang memiliki karakter membangun. Tersenyum pada orang asing. Kirim pesan baik ke teman atau keluarga. Maafkan orang lain. Selanjutnya aktivitas fisik ya, yang bisa membuat aura kita positif. Berolahraga ringan seperti jalan kaki ya. Lakukan stretching ya. Goes misalkan. Minum air putih yang banyak, makan makanan yang sehat dan bergizi, tidur cukup dan berkualitas, berjemur di pagi hari, berendam air hangat, menari bebas di rumah. Kalau senang menari ya, senam ya, tertawa lepas, nonton komedi ya, juga bisa ya. Kurangi konsumsi kafein dan gula berlebihan.
Selanjutnya, membangkitkan aura dengan pengembangan diri. Ya, baca buku inspiratif, ikuti pelatihan, webinar positif, atau ndelok YouTube sing sifatnya positif yang membangkitkan motivasi di dalam diri Anda. Pelajari keterampilan yang baru. Ulangi pencapaian diri dalam hati. Buat visi hidup yang ingin dicapai. Buat impian, ya, atau tulisan, ya, di kotak, di bot itu, ya, di papan tulis itu kamu tulis, ya, umur 40 harus punya rumah, punya mobil, nah gitu. Nggak apa-apa gitu, ya. Tetapkan tujuan harian atau mingguan, ya. Jadi di dalam hidup ini 1 bulan itu harus ada tujuan hariannya apa, target hariannya apa, target mingguannya apa, target bulanannya apa. Evaluasi diri dengan jujur dan lembut. Belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan. Rayakan pencapaian sekecil apapun. Selanjutnya, membangkitkan aura positif dengan spiritual dan energi. Berdoa dengan hati yang tenang. Mendengarkan lantunan-lantunan musik spiritual. Mengaji atau membaca kitab suci. Melakukan sedekah, rutin ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tafakur dan perenungan. Membersihkan energi dengan air kembang, air garam, ya. Mengikuti kajian atau komunitas spiritual. Bersyukur di setiap doa. Mengirim doa untuk orang lain. Selanjutnya, membuka aura positif dengan manajemen waktu dan fokus. Hindari multitasking berlebihan, ya. Bekerja dalam satu waktu 10 pekerjaan, ya. Itu jangan berlebihan, ya. Akhirnya apa? Keteteran. Lah ini juga saya alami, ya teman-teman, ya. 2 bulan ini saya mengalami itu, multitasking tadi, ya. Dan jadi selama 2 bulan ini saya masih mencari strategi bagaimana pekerjaan yang saya jalankan itu bisa selesai semua, walaupun masih belum ketemu, ya. Yes. Tapi kalau ketemu, wah, luar biasa hasilnya, ya. Gunakan to-do list, ya. Artinya kita ini di dalam menjalani pekerjaan kita itu ada skripnya, gitu. Oh, jam 8 ini ngerjain apa saja. Oh, sudah selesai, jawab. Oh, jam 9 ngerjakan apa, sudah selesai, jawab. Seperti itu. Fokus pada satu hal dalam satu waktu. Istirahat dari HP, ya, secara berkala. Gunakan waktu dengan niat yang jelas. Jauhi distraksi digital, misal media sosial, ya. Praktikkan slow living. Rencanakan hari esok dengan tenang. Lakukan digital detox. Buat jadwal sendiri, ya. Selanjutnya ekspresi, ya. Ekspresi, cek wangel ngomong, ya. Ekspresi, ya. Ekspresi kita dan kreativitas kita ini juga bisa membangkitkan aura kita. Menulis cerita, menulis puisi, melukis, menggambar, main musik, atau mendengarkan, merajut, kerajinan tangan, mencoba resep baru di dapur, ya. Bernyanyi di kamar mandi, ya. Menulis surat pada diri sendiri, membuat konten positif, menata ulang ruang kerja atau kamar. Nah, itu juga perlu Anda lakukan, ya. Selanjutnya, aktivitas sosial dan alam. Jalan-jalan ke taman atau alam terbuka, hiking atau piknik ringan, mengunjungi tempat ibadah atau tempat damai, ikut kegiatan sosial atau relawan, ya. Mengadopsi hewan peliharaan, memberi makan hewan liar, menanam pohon atau berkebun, menyentuh tanah atau rerumputan, ya, grounding, ya. Jadi jalan kaki tanpa sandal, ya, tanpa sepatu, itu juga bisa membuka aura, ya. Melihat matahari terbit terbenam, ya. Berdiam di tempat sunyi untuk refleksi,
Selanjutnya, kebiasaan harian kecil. Mulai hari dengan senyuman. Menutup hari dengan refleksi. Jaga postur tubuh tetap tegak. Hindari overthinking, berpikir yang berlebihan. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Fokus pada kekuatan diri, bukan kekurangan. Mengucapkan kata positif dalam pikiran dan ucapan. Membuat batasan dengan orang yang toksik. Ya. Beri ruang untuk istirahat tanpa rasa bersalah. Kadang kita itu tidak bisa ya teman-teman ya, ketika banyak pekerjaan itu mau tidur itu kayak ada rasa bersalah. Coba Anda lepaskan ya. Ini juga saya lakukan ya, 2 hari ini ya saya lepaskan. 2 hari ini kan keteteran saya gitu, tak lepaskan wis jan ya. Saya harus mencintai diri saya. Ya, tidur ya, ternyata tidurnya wah, enak sekali. Ya. Dan segar gitu loh ya, ketika bangun pagi itu segerepol, semangatnya beda daripada ketika kita ini merasa bersalah gitu loh ya. Pekerjaan belum selesai, kita sudah tidur. Ya, ingat bahwa kamu berharga apa adanya. Nah, itulah teman-teman weton Sabtu ya. Beberapa strategi yang bisa Anda lakukan, yang Anda terapkan untuk membangkitkan aura Anda supaya aura Anda menjadi positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.